Bab 22. Ayahku tidak mau mengajakku ke Oxford. Dia akan berada di sana 6 hari katanya, terlalu lama bagiku untuk meninggalkan sekolah. Aku heran, dia mau meninggalkan aku di rumah. Dia tidak pernah melakukan itu sejak kutemukan buku naga tersebut. Apakah ia berencana meninggalkanku karena tindakan pencegahan tertentu? Kuingatkan bahwa perjalanan kami ke pantai Yugoslavia menghabiskan waktu hampir 2 minggu. Tanpa berakibat, aku ketinggalan pelajaran sekolah. Dia bilang pendidikan harus diutamakan. Kukatakan bahwa dia sendiri yang selalu bilang perjalanan merupakan pendidikan terbaik, dan bahwa bulan Mei adalah bulan paling pas untuk melakukan perjalanan. Kutunjukkan raporku yang terakhir, yang penuh angka-angka istimewa, dan esai sejarah yang ditulisi guruku yang agak sombong. Kau menunjukkan pemahaman luar biasa mengenai dasar-dasar riset sejarah, terutama untuk orang seusiamu. Komentar yang kuingat dalam hati dan sering kuucapkan bagaikan mantra sebelum tidur. Ayahku terlihat bimbang, menaruh garpu dan pisaunya dengan cara yang aku tahu berarti acara makan terhenti sebentar di kamar makan gaya Belanda kami. Bukan menandakan akhir hidangan pertama. Dia bilang pekerjaannya tidak memungkinkannya membawaku melihat-lihat kali ini, dan dia tidak ingin merusak kesan pertamaku tentang Oxford dengan mengurungku di suatu tempat. Ku bilang aku lebih suka terkurung di Oxford daripada terkurung di rumah bersama Miss Clay. Di titik itu kami merendahkan suara. Walaupun Miss Clay sedang pergi, memanfaatkan malam liburnya. Lagi pula aku sudah cukup besar kataku untuk pergi melihat-lihat sendiri. Dia bilang tidak tahu apakah baik bagiku untuk ikut karena rapat-rapat yang akan dilakukannya agak tegang. Mungkin sebetulnya tidak, tapi ia tidak bisa melanjutkan dan aku tahu mengapa. Sama seperti aku tidak bisa mengatakan alasan sebenarnya, mengapa aku ingin ikut ke Oxford. Dia juga tidak bisa mengutarakan alasannya yang sebenarnya mengapa dia tidak ingin aku ikut. Aku tak bisa mengatakan bahwa aku tidak tega melepaskan dia, dengan lingkaran-lingkaran hitam di sekitar matanya dan pundak serta kepala yang terkulai karena keletihan. Dan dia tidak bisa mendebat dengan mengatakan bahwa mungkin dia tidak aman di Oxford, dan karenanya aku pun mungkin tidak aman kalau ikut. Ia terdiam 1 atau 2 menit, lalu bertanya padaku, apa hidangan penutup kami malam itu? Kubawa masuk puding beras dan kismis buatan Miss Clay, yang tidak membangkitkan selera, yang selalu dia buat sebagai kompensasi karena nonton di British Center tanpa kami. Aku tadinya membayangkan Oxford tenang dan hijau, semacam katedral di udara terbuka tempat paradon, dosen dengan pakaian abad pertengahan berkeliling kampus. Masing-masing didampingi seorang mahasiswa, menyampaikan pelajaran sejarah, literatur, teologi tak jelas. Tapi kenyataannya tempat itu ternyata sangat hidup dan mengejutkan. Riuh rendah klakson sepeda motor, mobil-mobil kecil berseliweran dan nyaris menabrak para mahasiswa yang menyeberang jalan. Sekelompok turis memotret salib di tepi jalan tempat 2 uskup dibakar dalam keadaan terikat di kayu pancang 400 tahun lalu. Para don dan mahasiswa sama-sama memakai pakaian modern yang mengecewakan. Sebagian besar sweater wool. Para mentor mengenakan celana flanel gelap dengan murid-murid blue jeans. Dengan perasaan kecewa, aku berpikir bahwa di zaman Rossi, 40 tahun sebelum kami turun dari bus di Broad Street, Oxford pasti berpakaian lebih anggun. Lalu tampaklah college pertama yang pernah kulihat di sana, menjulang melewati tembok pagarnya di bawah cahaya matahari pagi. Dan di dekatnya berdiri bentuk sempurna Radcliffe kamera, yang mulanya kukira observatorium kecil. Di belakang kedua bangunan itu kelihatan menara-menara gereja besar berwarna coklat, dan di sepanjang jalan berdiri tembok yang terlihat sangat tua, sehingga lumut yang tumbuh di retakan-retakannya pun tampak antik. Aku tidak bisa membayangkan seperti apa pendapat orang-orang yang berjalan di dekat tempat itu, ketika tembok tersebut masih baru tentang kami. Aku memakai gaun pendek dan kaos kaki putih berkait serta membawa tas buku. Ayahku dengan jaket navy-nya dan celana panjang kelabu, kaos turtleneck dan topi kotak-kotak. Kami masing-masing membawa koper kecil. Sampailah kita, kata ayahku. Dan dengan senang hati kulihat kami berbelok ke gerbang di tembok berlumut itu. Gerbang tersebut terkunci dan kami menunggu sampai seorang mahasiswa membuka gerbang itu untuk kami. Di Oxford, ayahku akan bicara dalam konferensi mengenai hubungan politik antara Amerika Serikat dan Eropa Timur, yang sekarang sedang cair-cairnya. Karena universitasnya menjadi tuan rumah konferensi tersebut, kami diundang menginap di kamar-kamar pribadi di rumah salah seorang college master. Para master, ayahku menjelaskan, adalah diktator-diktator baik hati yang mengawasi para mahasiswa yang tinggal di setiap college. Ketika kami berjalan melewati gang masuk yang rendah dan gelap lalu muncul di bawah cahaya matahari yang terang benderang di lapangan di tengah college.
Aku menyadari untuk pertama kalinya bahwa tidak lama lagi aku pun akan kuliah. Dan kusilangkan jariku yang memegang gagang koper. Berdoa semoga aku nanti akan berada di surga seperti ini. Di sekeliling kami terdapat lantai batu yang sudah aus. Di sana-sini ditumbuhi pohon-pohon rimbun. Pohon-pohon tua melankolis yang kadang-kadang sebuah bangku di bawahnya. Lapangan rumput segi empat kecil yang terpelihara rapi dan kolam sempit ada di kaki gunung utama college. College itu salah satu yang tertua di Oxford. Diresmikan Edward III pada abad ke-13. Tambahannya yang paling baru dirancang arsitek-arsitek era Elizabeth. Bahkan lapangan rumput kecil yang terpangkas rapi itu tampak membangkitkan rasa hormat. Yang jelas, aku tidak melihat seorang pun menginjaknya. Kami mengitari rumput dan kolam lalu masuk ke ruang kerja portir di dalam gedung. Dan dari sana ke suite yang terdiri atas beberapa kamar di sebelah tempat tinggal master. Kamar-kamar ini pasti tadinya bagian dari desain awal college. Walaupun sulit untuk menduga dulunya digunakan untuk apa. Kamar itu berlangit-langit rendah. Dan panel-panel gelap dan jendela berkaca gelap. Kamar tidur ayahku bertirai biru. Kamarku senang aku melihatnya berisi tempat tidur dengan kanopi tinggi. Kami mengeluarkan pakaian dari koper dan menyimpannya, membasuh muka kami yang berdebu setelah perjalanan jauh, di kamar mandi yang digunakan bersama. Lalu pergi menemui Master James, yang menanti kami di ruang kerjanya di ujung lain gedung. Dia ternyata ramah sikap dan tutur katanya, dengan rambut yang sudah kelabu dan bekas luka di pipi. Aku menyukai jabatan tangannya yang hangat dan ekspresi matanya yang besar, berwarna hazel dan agak menonjol. Dia kelihatannya tidak heran aku ikut ayahku ke konferensi. Bahkan menyarankan aku melihat-lihat college di siang itu ditemani salah seorang mahasiswa yang menjadi asistennya. Asistennya katanya gentleman muda yang senang membantu dan luas pengetahuannya. Ayahku bilang boleh kalau aku mau. Dia sendiri akan sibuk dengan rapat-rapat. Dan ini kesempatan baik bagiku untuk melihat-lihat kekayaan tempat ini mumpung aku ada di sini. Aku sudah siap pada jam 3 siang membawa baret baruku di satu tangan dan buku catatan di tangan lain. Karena ayahku menyarankan aku membuat catatan-catatan yang bisa digunakan untuk esai di sekolah nanti. Pemanduku anak muda berambut pucat, mahasiswa tingkat sarjana yang kurus, yang diperkenalkan Master James sebagai Stephen Barley. Aku menyukai tangan-tangan Stephen yang bagus, dengan urat-urat darahnya yang berwarna biru dan sweater tebal nelayannya. Jumpah. Istilahnya menyebut sweater itu ketika kuucapkan pujianku soal sweaternya. Berjalan di sampingnya, aku merasa bahwa untuk sementara waktu aku sudah diterima di komunitas elit ini. Aku juga merasakan getaran seksual untuk pertama kalinya. Perasaan sukar dijelaskan bahwa kalau aku menyelipkan tanganku ke tangannya saat kami berjalan berdampingan, sebuah pintu akan terbuka di dinding panjang realitas yang kukenal selama ini, dan tak akan pernah tertutup lagi. Kuceritakan bahwa selama ini hidupku sangat terkungkung. Begitu terkungkungnya baru kusadari sekarang. Sehingga pada usiaku yang hampir 18 ini aku masih belum sadar betapa sempitnya kurunganku itu. Getar pemberontakan yang kurasakan ketika berjalan di samping mahasiswa yang tampan ini datang padaku bagaikan musik dari suatu budaya asing. Tapi kugenggam buku catatan dan masa kecilku lebih erat dan kutanya padanya mengapa lapangan tengah itu lebih banyak berisi batu daripada rumput. Ia tersenyum sambil menunduk ke arahku. Wah, aku tidak tahu. Belum pernah ada yang menanyakan itu. Ia membawaku ke ruang makan, tempat besar bagaikan gudang rumah pertanian. Berlangit-langit tinggi dengan balok-balok kayu ala Tudor, penuh meja kayu. Dan ia menunjukkan di mana dulu Earl of Rochester waktu masih muda mengukirkan sesuatu yang jorok di bangku ketika makan di situ. Ruangan tersebut dikelilingi jendela-jendela berkaca gelap, masing-masing dengan ornamen di tengahnya, menggambarkan adegan kuno kebajikan. Thomas A. Becket berlutut di samping ranjang kematian. Pastor berjubah panjang membagikan sup pada antrian orang-orang miskin. Dokter abad pertengahan membalut kaki seseorang. Di atas bangku Rochester tadi ada adegan yang tidak bisa kupahami maksudnya. Lelaki dengan salib tergantung di leher dan tongkat di tangan membungkuk di atas sesuatu yang terlihat seperti tumpukan kain berwarna hitam. Oh, itu memang mengundang pertanyaan, kata Stephen Barley. Kami sangat bangga mengenai yang satu itu. Orang itu Don dari tahun-tahun awal college, menancapkan pancang perak ke jantung sesosok vampir. Kutatap dia tanpa bisa bicara sesaat. Apakah pernah ada vampir di Oxford zaman itu? Tanyaku setelah bisa bicara lagi. Aku tidak tahu, katanya tersenyum. Tapi ada dongeng bahwa akademisi-akademisi college di tahun-tahun awal berdirinya menjaga dan melindungi daerah pedesaan di sekitar sini dari vampir. Mereka pun telah mengumpulkan lumayan banyak dongeng dan kisah tentang vampir. Dongeng-dongeng menarik, dan kau bisa melihatnya di Radcliffe Camera,
di seberang jalan. Menurut legenda, para Don di tahun-tahun awal itu bahkan tidak mau menyimpan buku-buku tentang mistik di college, sehingga buku-buku tersebut disimpan di berbagai tempat dan akhirnya sampai di sana. Seketika itu aku ingat Rosie, dan berpikir apakah ia pernah melihat beberapa koleksi tua itu. Apakah ada cara untuk mencari nama mahasiswa-mahasiswa dari zaman dulu? Maksudku, barangkali 50 tahun lalu di sini, mahasiswa tingkat pasca sarjana? Tentu saja, pemanduku memandangku heran dari seberang bangku kayu. Aku bisa tolong tanyakan pada master kalau kau perlu. Oh tidak, aku merasa wajahku bersemu merah. Kutukan usia mudaku. Tidak penting, tapi aku ingin. Bisakah aku melihat kisah-kisah vampir itu? Kau suka bacaan-bacaan seram ya? Ia kelihatannya geli. Tidak banyak isinya, kalau kau ingin tahu. Hanya beberapa lembar kertas tua dan banyak buku bersampul kulit. Tapi boleh saja, kita ke perpustakaan college dulu sekarang. Itu harus kau lihat. Dari sana baru kita ke kamera. Perpustakaan itu tentu saja adalah salah satu kekayaan yang tak ternilai bagi universitas ini. Sejak hari ketika aku masih lugu, aku telah melihat sebagian besar dari college-college itu dan mengenal baik sebagian. Pernah masuk ke perpustakaan, kapel, dan ruang makannya, memberi ceramah di ruang seminarnya dan minum teh di ruang tamunya. Dengan yakin bisa kukatakan bahwa tidak ada yang bisa menyamai perpustakaan college yang pertama kulihat itu. Kecuali mungkin kapel Magdalene College, dengan ornamen-ornamennya yang bernuansa keagamaan. Pertama kami pergi ke ruang baca yang dikelilingi kaca berwarna bagaikan terarium tinggi. Tempat para siswa dan tumbuhan langka berada di sekitar meja-meja yang hampir sama antiknya dengan college-nya sendiri. Dan bola-bola atlas sangat besar dari zaman Henry VIII diletakkan di meja tinggi di pojok. Stephen Bartley menunjukkan berjilid-jilid Oxford English Dictionary, asli yang memenuhi rak-rak salah satu dinding. Rak-rak lain dipenuhi atlas-atlas dari berbagai abad. Yang lain-lain penuh silsilah bangsawan kuno dari sejarah Inggris. Lalu ada textbook Latin dan Yunani dari setiap zaman sejak college itu berdiri. Di tengah ruangan berdiri ensiklopedia raksasa di atas meja berukir, dan di dekat pintu masuk ke ruang berikutnya, tersimpan di dalam kotak kaca, sebuah buku tua yang menurut Stephen adalah Alkitab Gutenberg. Di atas kami, atap bundar seperti gubah gereja Bizantium memasukkan berkas-berkas panjang cahaya matahari. Kawanan burung merpati tampak berterbangan di atas atap. Cahaya matahari menyentuh mantel tebal dan wajah para mahasiswa yang serius membaca dan membalik halaman buku. Tempat itu betul-betul surga untuk belajar, dan aku berdoa bisa diterima di sana. Ruang berikutnya adalah aula besar dengan balkon-balkon di bagian atas dinding. Tangga-tangga berputar, klistori tinggi berkaca antik. Setiap dindingnya dipenuhi buku, dari atas sampai bawah, dari lantai batunya sampai langit-langitnya yang tinggi. Kulihat berekar-ekar punggung buku dari kulit, berbaris-baris map, tak terhitung banyaknya buku-buku kecil berwarna merah tua dari abad ke-19. Apa kira-kira pikirku yang ada dalam semua buku itu? Bisakah aku memahami apapun yang ada di dalamnya? Jari-jariku gatal ingin mengambil beberapa buku dari rak, tapi aku tidak berani menyentuh satupun. Aku tidak yakin ini perpustakaan atau museum. Aku pasti melongok, memandang berkeliling dengan emosi yang sangat jelas terbaca di wajahku, karena tiba-tiba kulihat pemanduku memandangku sambil tersenyum. Lumayan juga ya, kau sendiri pasti kutu buku juga. Ayo, aku sudah melihat yang terbaik. Sekarang kita pergi ke kamera. Hari yang cerah dan berisiknya mobil-mobil yang abu terasa makin menjadi setelah ketenangan di dalam perpustakaan. Tapi aku berterima kasih pada semua itu karena imbalan yang kuperoleh. Ketika kami melintasi jalan yang ramai itu, Stephen memegang tanganku, menggandengku menyeberang dengan aman. Ia mungkin bersikap sebagai kakak, pikirku. Tapi sentuhan telapak tangan yang kering dan hangat itu mengirimkan sinyal menggelitik ke tanganku, yang tetap terasa setelah ia melepas tanganku. Aku yakin setelah mencuri lihat wajahnya yang riang tanpa perubahan, bahwa pesan yang terasa olehku itu hanya satu arah. Tapi sebagai penerima saja pun sudah cukup bagiku. Radcliffe Camera, seperti diketahui setiap Anglophile, orang yang mengagumi budaya Inggris, adalah salah satu daya tarik arsitektur Inggris, indah dan aneh, besar berisi buku-buku. Salah satu sisinya berdiri hampir persis di pinggir jalan. Halaman luas berumput mengelilingi seluruh sisa gedung itu. Kami berjalan masuk tanpa bicara, walaupun sekelompok turis yang senang ngobrol memenuhi bagian tengah interior gedung yang bundar. Stephen menunjukkan berbagai aspek desain gedung tersebut, yang menjadi bahan pelajaran dalam setiap mata pelajaran arsitektur Inggris, dan ditulis dalam setiap buku panduan wisata. Itu tempat yang sangat indah dan menggerakkan hati, dan aku tidak habis-habisnya memandang berkeliling
sambil berpikir betapa anehnya bahwa tempat ini menjadi tempat penyimpanan kisah-kisah dongeng menyeramkan. Akhirnya ia mengajakku menaiki tangga ke balkon. Ke sini, ia melangkah ke pintu di dinding, lubang di hamparan buku. Ada ruang baca kecil di dalam sana, aku baru sekali ke sini. Tapi kalau tidak salah, disitulah mereka menyimpan koleksi vampir. Ruang bercahaya redup itu memang kecil dan sunyi, jauh dari suara-suara turis di bawah. Buku-buku berkesan megah memenuhi rak-raknya. Sampul dan punggung bukunya berwarna karamel dan rapuh bagaikan tulang tua. Di tengah buku-buku itu, tengkorak di dalam kotak kaca melengkapi kesan menyeramkan koleksi yang tersimpan di sana. Ruang tersebut begitu kecil, sehingga hanya ada tempat untuk satu meja baca di tengahnya, yang hampir tertabrak oleh kami ketika kami melangkah masuk. Kejadian itu membuat kami mendadak berhadapan muka dengan akademisi yang duduk di sana, membaca halaman-halaman folio dan menulis dengan cepat di buku catatan. Dia lelaki berwajah pucat agak kurus, matanya dalam dan gelap, terkejut dan waspada, tapi juga menangkap sepenuhnya apa yang terpandang olehnya waktu mengangkat kepala memandang kami. Dia ayahku.